لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Alhamdulillah, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam hari mubarak ini pengajian kita dapat berlangsung. Kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa ini berada dalam bulan haji. Bulan haji adalah bulan yang sangat mulia. Pertama, karena bulan haji termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan yang disakralkan, yang sangat-sangat dipantangkan untuk kita melakukan perbuatan zalim. Al-Quran mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada bulan-bulan haram ini. Bulan-bulan haram di dalam Al-Quran ada 4, yaitu pertama bulan Muharram, kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Zulkaidah, dan yang keempat bulan Zulhijjah atau bulan haji. Di samping itu, pada bulan ini adalah merupakan 10 hari yang paling mulia untuk kita melakukan amal saleh, di mana Rasulullah mengatakan, ma min ayyamin, tiada beberapa hari ubamu indallah, yang paling agung di sisi Allah, wala habbu ilallah, paling dicintai oleh Allah, al-amalu fihinna, amal-amal padanya, ayyamin asyara, daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu Rasulullah menganjurkan supaya kita di samping amal-amal secara umum, secara khusus dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir, dan kalau boleh kita melakukan puasa sejak hari pertama sampai hari Lebaran. Wa aksiru fihinna, perbanyaklah pada hari-hari 10 ini minat tasbih, melakukan tasbih, wa tahmid, melakukan tahmid, membaca alhamdulillah, wa tahlil, membaca la ilaha illallah, wa takbir, membaca takbir. Di samping itu juga secara khusus ialah puasa, dan di antara 10 hari ini yang paling afdal ialah puasanya hari Arafah. Boleh saja orang yang di sebelah timur ikut melihat bulan apabila terbit, apabila bulan itu tinggi posisinya lebih dari 2 derajat, maka boleh dilihat bagi orang yang berada di sebelah timur. Tapi manakala bulan itu terbitnya kurang daripada 2 derajat, berada di sebelah timur tidak bisa melihatnya. Hanya orang yang berada di sebelah barat, karena bulan terbit dari barat, bukan dari timur. Akibat daripada ini maka memungkinkan terjadi perbedaan, dan ini terjadi pada masa Rasulullah sendiri. Maka kita mendengarkan keterangan dari Ibnu Abbas, di mana satu ketika orang di negeri Syam sudah melihat bulan, sementara di Madinah tidak melihat. Lalu di sana puasa, di Madinah tidak. Ada yang mengatakan kepada Ibnu Abbas, kenapa kita tidak ikut? Kata Ibnu Abbas, tiap orang punya wilayah sendiri-sendiri, dan kita tidak ikut karena begitu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, macam inilah yang terjadi sekarang. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu mengklaim kebenaran atau menyalahkan siapa-siapa. Siapa mau ikut ini silakan, siapa yang tidak silakan. Nah, bahwasanya dalam bulan ini keistimewaannya pula karena disinilah kita melaksanakan salat
hari raya yang kedua, Idul Adha, hari raya kurban. Sekaligus pada bulan ini kita melaksanakan ibadah dalam bentuk kurban. Begitu banyak keutamaannya, sehingga apa yang kita cita-citakan setelah kita meninggal dunia, apabila memang kita mengisi dengan amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan ini, yakin kita akan peroleh itu apa yang kita cita-citakan. Itu apa? Satu, supaya kita masuk surga tanpa transit. Ini karena ada orang memang tidak masuk surga, masuk neraka. Tapi ada orang masuk surga tapi transit dulu. Yang kedua, bagaimana kita masuk surga menempati posisi yang tinggi, jangan asal masuk. Karena surga ini ibarat hotel. Hotel itu sampai bintang 5. Nah, kita punya cita-cita jangan hanya dapat penginapan. Kalau bisa dapat bintang 8, Jannatul Firdaus. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita abadi dalam surga. Jangan hanya sementara. Kita bisa peroleh dalam bulan ini dengan amal-amal yang kita lakukan pada bulan ini. Coba berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yauma arafah ghufir lahu zambu sanataini mutatabi'ataini. Apa yang puasa hari Arafah, ia mendapatkan ampunan atas dosanya dosa 2 tahun berturut-turut. Nah, berarti sudah aman. Tapi ingat, jangan ada syirik, karena syirik ini adalah penghancur amal. Tidak ada amal yang tersisa apabila seseorang melakukan syirik. Sudah aman itu. Jadi bagaimana kita masuk dalam surga dengan posisi yang tinggi? Di samping kita melaksanakan salat idnya, maka jangan abaikan kurbannya. Haji itu hanya wajib bagi yang memiliki kemampuan. Ini juga kurban. Kurban juga hanya yang memiliki kemampuan. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Bahwasanya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Oleh karena itu syaratlah buat Tuhanmu wanhar, dan berkurbanlah. Nah, di sini lagi keuntungan kata Rasulullah, man ahya, siapa yang menghidupkan Lailatul Fitri, malam Idul Fitri, wa Lailatul Adha, dan malam Lailatul Adha, malam hari raya kurban, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, yauma tamutul qulub, pada hari di mana hati manusia pada mati. Jadi menurut Rasulullah ini ada suatu penyakit yang akan menimpa orang banyak, yang menggerakkan orang itu atau manusia itu berbuat apanya? Hatinya yang komando. Orang berbuat baik itu kalau hatinya menyuruh dia berbuat baik. Yang hadir ini salat berjamaah maghrib, hatinya menggerakkan. Begitu juga sebaliknya, orang berbuat jahat kalau hatinya menggerakkan dia berbuat jahat. Nah, dalam hal ini ada satu kunci. Kalau kita menginginkan mendapat kebaikan dari Allah, kuncinya isilah hati kita dengan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang mengisi hati kita, semakin banyak kebaikan yang dapat kita perbuat, dan seterusnya semakin banyak pula kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Anfal ayat 70, ya'lamillahu fi qulubikum khairan yutikum khairan mimma uhza minkum. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan. Apabila Allah mengetahui
di dalam hatimu itu adalah kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, dia akan berikan kebaikan kepadamu lebih daripada yang kamu berikan. Kunai sengi puangi isena timu decing, napi taiko tu decing lebih na ia buku gaupe. Tadi kita katakan kita berbuat karena hati kita yang mengomando kita berbuat. Semakin banyak kebaikan yang mengisi hati seseorang, semakin banyak pula kebaikan yang ia lakukan. Dan apabila hati seseorang itu penuh dengan kebaikan, ia tidak bisa berbuat keburukan. Mengapa? Orang Arab berkata, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Itu kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Muelo narekok dei. Coba kare. Elok tomi tapi dei gagah. Jadi kalau memang isi hati kita itu tidak ada keburukan, kita tidak bisa berbuat buruk. Kalau mau ditanya, adakah memang orang yang bisa hatinya penuh dengan kebaikan? Jawabnya iya, ada. Kalau ditanya siapa? Nabi Muhammad. Coba Nabi Muhammad, 1001 kejahatan dilakukan orang kepadanya, dia kagak tuh nawalajah. Tidak ada yang dibalas dengan kejahatan. Jadi ini kita penuhi hati kita dengan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, lebih banyak lagi kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Kalau Allah ketahui bahwa isi hatimu itu adalah kebaikan, maka ia akan berikan kebaikan lebih daripada yang kamu miliki. Jadi kumacinnaki mi ta deceng, napi tayya buang deceng tak pamulai kialeta, nasaba ili sirinnai atita si bawa deceng. Pada mega deceng ili seriangi atita, pada mega tu deceng ipugau, pada mega deceng ipugau lebih piegana deceng napi tayya kipuake. Itu kuncinya. Nah, malamnya takbir akan asanabita, siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha tidak akan ditimpa penyakit kematian hati pada saat di mana manusia banyak yang mati hatinya. Kumate ni hati nasi dia tahu dia nak tulis sepugau deceng. Tidak bisa lagi membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Halal haluluk, naluluk mana enggak? Tomatin atin ya tu. Nah, obatnya ini. Kita hidupkan malam Id dengan takbir. Zayyinu ayyadakum bitakbir, hiasilah lebaranmu itu dengan takbir. Lalu tentang takbir ini, beda waktunya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Tolong dicermati ini. Takbir untuk hari raya beda waktunya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Untuk Idul Fitri sempit waktunya, yaitu hanya malam Lebaran, dan tidak dijadikan zikir sesudah salat. Jadi hanya di antaranya itu, di antara salat tempatnya bebas, di masjid, di rumah, ya, di pasar, jalan, dengan mengeraskan suara. Itu untuk Idul Fitri. Sementara untuk Idul Adha dijadikan zikir sesudah salat. Dan di mana dimulai? Sesudah salat subuh hari Arafah. Jadi pada cegi beda. Jika macam imam itu subuh, itu setiap salat nanti berakhir pada akhir ayam tasyrik, bersamaan dengan akhirnya orang memotong kurban. Jadi panjang 5 hari.
Hari 9, hari 10 yaitu hari Id, kemudian ayam tasyrik 11, 12, 13. Jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 ngesok. Makanya di negeri Arab Idul Adha itu dikatakan ini hari raya besar, Idul Kabir. Sementara Idul Fitri disebut Idul Sagir, hari raya kecil. Jadi itu Idul Fitri Idul Adha degaga, mari lopo. Java nandri lopo rai nari ke Idul Adha. Nah ini Idul Kabir. Itu tadi ditandai dengan takbirnya 5 hari. Jadi ini takbirnya kita punya lebaran hati. Nah, sesudah itu kata Rasulullah, awwalu ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya summa narji fananhar. Kegiatan pertama kita hari ini ialah kita salat, kemudian kita kembali untuk memotong kurban. Ada lagi yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri kita disunnatkan sarapan dulu baru pergi salat. Sementara untuk Idul Adha sebaliknya, berdasarkan hadis Rasulullah, nanti setelah kembali baru sarapan. Dan siapa yang melakukan ini maka ia dinilai puasa. Makanya saya katakan biasa sama jamaah, boleh satu kampung itu dikatakan kita siap-siap memang waktu pergi salat subuh memang sudah selesai, sudah beres. Setelah salat subuh kita tinggal takbir-takbir sampai masuk waktu matahari terbit langsung salat. Karena kita juga tidak akan makan supaya kita ini bernilai puasa. Jadi buat apa pulang ke rumah? Pulang tidak makan. Jadi kalau memang bagusnya itu kita memang sudah beres, sekali pakaian di rumah, memang sudah mandi, ya baru berangkat pergi salat subuh. Setelah selesai salat, kan ini hanya sekitar setengah jam. Setelah selesai salat subuh itu hanya sekitar setengah jam kita takbir-takbir, matahari terbit. Besok nih, ya. Surah ini papakat deh ya, papakat deh no, Thomas sempanya. So, kita cepat kembali sarapan, seterusnya kita melakukan pemotongan hewan. Ya, jadi cepat dimulai, cepat pulang.